Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran pada malam hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tolong dipimpin salah satu dari kalian untuk berdoa. Silakan Mbak Firnanda, dipimpin teman-temannya buat berdoa. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum mengawali kegiatan pembelajaran, kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum pelajaran dimulai, Ibu absen dulu ya. Tolong yang belum on cam, silakan on cam terlebih dahulu. Kalau tidak, Ibu anggap alpa. Oke, Ibu absen ya. Mbak Firnanda Anggia, Hadir, Bu. Mbak Edwina Nisrina, Hadir, Bu. Mbak Imanda Ayu, Hadir, Bu. Mbak Adinda Nurharyatri, Hadir, Bu. Mbak Tita Dwi Rahayu, Hadir, Bu. Oke, nggak apa-apa lah ya, walaupun sedikit yang datang, tapi kita tetap harus semangat pada malam ini. Gimana nih kabarnya kalian? Uang jajannya udah mulai bertambah apa terus berkurang nih? Berkurang, Bu. Nggak apa-apa ya anak-anak, yang terpenting kita semua masih diberi kesehatan dan masih bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar, meskipun melalui pembelajaran virtual seperti saat ini. Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Ibu harap kalian harus tetap menjaga kesehatan dan menerapkan prokes dengan ketat dimanapun kalian berada. Anak-anak, minggu lalu Ibu sudah mengirimkan modul nih mengenai materi yang akan kita pelajari pada malam ini di grup Telegram. Ada yang tahu tidak kita mau belajar apa hari ini? Kayaknya belum ada yang membuka modul yang Ibu berikan ya. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah terkait dengan kerjasama ekonomi internasional. Untuk memulai pelajaran pada malam hari ini, kita lihat video terlebih dahulu ya. Kalian harus cerna, itu adalah materi yang menggambarkan tentang pelajaran pada malam ini. Sebagai salah satu negara di Eropa yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil, Indonesia bisa melirik Polandia sebagai salah satu mitra kerjasama ekonomi utama di Eropa. Sehingga kedekatan antara Indonesia dan Polandia tidak hanya bendera berwarna sama, namun dengan urutan terbalik, namun sebuah mutual benefit atau kerjasama yang saling menguntungkan antara dua pihak dalam segala hal, termasuk ekonomi. Negara dengan jumlah penduduk 38 juta jiwa ini menorehkan indikator positif di bidang perekonomian. Dengan pencapaian produk domestik positif selama 5 tahun terakhir, negeri berpendapatan per kapita 12.000 dolar Amerika ini mulai diperhitungkan sebagai kekuatan ekonomi baru di Uni Eropa. Politics will start to grow. We are the only European country which, during this economic crisis, had a GNP steadily growing up, and more and more Polish business people, Polish corporations, started to look around and notice that Europe is not enough for them, and it's a really right moment for Polish companies to get out from this European cocoon. People are looking around and noticing countries like China, but as well Indonesia. And this is very important that Indonesia is so strongly promoting itself and is trying to show the real face of Indonesian economy.
dukungan infrastruktur, tenaga kerja terlatih, serta pembiayaan dari Uni Eropa seharusnya jadi magnet bagi pengusaha Indonesia untuk mengkapitalisasi tanah air sebagai tujuan investasi dan ekspor. Neraca perdagangan Indonesia dan Polandia yang surplus menunjukkan bahwa Indonesia sudah cukup baik membidik pasar Polandia. Namun bukan berarti peluang bisnis Indonesia di Polandia tidak bisa terus berkembang. Demikian halnya Polandia. Namun pertanyaannya, apa saja yang menjadi hambatan peningkatan kerjasama ekonomi Indonesia dan Polandia? Jarak dan orientasi dagang Polandia yang masih Eurosentris dipandang sebagai faktor pengerem laju perdagangan dengan Indonesia. Ditambah lagi, belum adanya perjanjian dagang Indonesia dan Polandia membuat neraca perdagangan baru mencapai angka 509 juta dolar Amerika pada 2015. Bilateral agreement between Indonesia and Poland. Before that, there was no possibility to export food, so we were waiting for an approval from the Agricultural Ministry, and we received it at the beginning of this year. So there were some obstacles, definitely. So the trade was not possible. Now everything is settled. We are on the way to enter. Peluang perdagangan harus diciptakan, mengingat diferensiasi pasar dibutuhkan Indonesia di tengah ketatnya standar pasar Uni Eropa. Itu tugas dari Dubes. Dubes harus menyampaikan kepada pemerintah, ini loh kehebatan negara ini, inilah tujuan perdagangan Indonesia, produk-produk Indonesia yang datang kemari. Nah, yang masalah adalah seperti furniture, ya itu susah masuk sini karena memang utang dan kayu di sini tuh luar biasa besarnya. Ya. Artinya sulit bersaing begitu dengan produk lokal atau sulit bersaing, karena furniture dan bahan bakunya di sini tuh luar biasa banyaknya. Kalau kita melihat umpamanya tapi mereka sudah mau ke Indonesia untuk membangun industri perkapalan Indonesia. Mereka sudah setuju untuk membangun industri alutsista di Indonesia. Ya. Oh, sudah setuju, Pak? Sudah setuju. Sekarang tinggal eksekusinya. Ya. Mereka sudah mulai ada website media sosial Polandia yang mulai mengembangkan media sosial di Indonesia, yang mereka ingin menjadikan Indonesia menjadi basis teknologi, ya, dengan adanya masuk ke ASEAN, masuk ke Asia, masuk ke Bangladesh, Pakistan, India, itu melalui Indonesia. Sektor pertanian, agribisnis, dan energi listrik berpotensi dikembangkan oleh kedua negara. Bahkan Indonesia dan Polandia sama-sama mempunyai riwayat sebagai negara agraris dan agrobisnis. Namun, ada yang bisa dicontoh Indonesia dari Polandia. Selain kesamaan warna bendera, satu hal yang juga sama antara Indonesia dan Polandia adalah menempatkan pertanian sebagai sektor andalan pertumbuhan ekonomi. Faktanya, Polandia berhasil menempatkan diri sebagai lumbung pangan Eropa, sementara Indonesia hingga saat ini masih harus mengimpor untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Eva Yunizar, Warsawa. Oke, tadi udah melihat video yang Ibu tunjukkan ya. Kalian menangkap apa sih dari video itu, anak-anak? Tentang kerjasama, Bu. Ya, tentang kerjasama apa? Kerjasama antar negara. Dalam bidang apa itu? Bisnis mungkin, perdagangan atau ekspor dan impor. Oke, dalam bidang ekonomi ya, anak-anak. Setelah pembelajaran berakhir, Ibu akan memberikan modul lagi nih kepada kalian. Kalau menurut kalian ada yang lebih penting lagi, kalian bisa cari atau catat di modul itu buat bahan kalian nanti ujian ya. Karena bentar lagi kalian UAS, jadi kalian harus benar-benar mencerna materi ini.
Oke, jadi materi hari ini kita akan membahas mengenai kerjasama ekonomi internasional. Kalian tulis dulu ya di buku catatan kalian masing-masing. Baik, Ibu akan share PPT buat materi hari ini ya. Baik, ini ada kompetensi dasar dan indikator. Silakan Mbak Tita Dwi Rahayu dibacakan. Kompetensi dasar dan indikatornya yang mau dipelajari hari ini tolong dibacakan ya. Indikator, Bu. Iya, kompetensi dasar sama indikatornya tolong dibacakan. Siap, Bu. Kompetensi dasar 3.8 mendeskripsikan kerjasama ekonomi internasional, dan 4.8 menyajikan bentuk dan manfaat kerjasama ekonomi internasional. Indikatornya yang pertama, menjelaskan pengertian kerjasama ekonomi internasional. Kedua, menjelaskan manfaat kerjasama ekonomi internasional. Ketiga, menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Keempat, menjelaskan lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional dan menyajikan bentuk serta manfaat kerjasama ekonomi internasional. Sudah, Bu. Baik, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah menjelaskan pengertian kerjasama ekonomi internasional, menjelaskan manfaat kerjasama ekonomi internasional, menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional, dan menjelaskan lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. Setelah itu ada pengertian kerjasama ekonomi internasional. Ini ada pengertiannya, silakan dibacakan Mbak Firnanda Anggia. Kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama yang dilakukan satu negara dengan negara lain atau dengan beberapa negara lain sekaligus. Adapun kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama beberapa negara yang saling menguntungkan di bidang ekonomi. Kerjasama ekonomi internasional mencakup beberapa hal, yaitu perdagangan internasional, pertukaran sarana atau faktor-faktor produksi, dan hubungan utang piutang. Oke, jadi bisa kita lihat dari pengertiannya bahwa kerjasama ekonomi internasional itu adalah kerjasama yang dilakukan antara satu negara dengan negara lainnya terkait dengan hal ekonomi. Misalkan di sini tuh lebih ke negara maju dan berkembang, karena saling memiliki lebih dan kurangnya ya. Misalkan negara maju nanti membutuhkan bahan baku untuk diproduksi, sedangkan negara berkembang membutuhkan teknologi, modal, dan segala macam dari negara maju. Jadi saling bertukar atau saling meminjam. Selain itu juga, dalam kerjasama ekonomi internasional itu juga terkait antara hutang piutang. Dan hutang piutang itu dapat dilihat dari kegiatan ekspor-impor, pertukaran sumber daya yang telah Ibu sebutkan tadi, kerjasama internasional. Yang satu ini juga tidak sama dengan perdagangan internasional, karena cakupannya lebih luas, karena kerjasama ini adalah kerjasama antar negara di bidang ekonomi dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, hingga struktur kegiatan ekonomi nasional. Nah, di sini untuk negara kita sendiri itu menganut adanya politik bebas aktif, yang berarti bebas itu artinya Indonesia tidak diberi batasan untuk memiliki hubungan dengan negara manapun dan tidak terpaksa memiliki hubungan dengan negara manapun. Jadi bebas dan berhubungan dan bekerja sama dengan negara manapun asalkan memiliki kesepakatan dan keuntungan masing-masing. Seperti itu ya anak-anak. Dan selanjutnya adalah aktif. Aktif ini adalah bahwa Indonesia itu turut serta
menjaga perdamaian dan ketertiban dunia. Selain bebas saling berhubungan dengan negara lain, juga harus menjaga perdamaian dan keterkaitan antar negara sehingga tidak menimbulkan konflik dan segala macam. Nah, di sini kerjasama ekonomi internasional itu mencakup beberapa hal seperti perdagangan internasional atau yang terjadi yaitu pertukaran barang konsumen, bahan baku, jasa tenaga ahli, dan konsultan. Yang kedua ada pertukaran sarana atau faktor produksi yang meliputi tenaga kerja, mesin peralatan, teknologi, dan modal. Sedangkan hubungan utang piutang itu biasanya terjadi karena kedua kegiatan tersebut atau kegiatan ekonomi yang sedang dijalankan. Jadi, kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama yang menunjukkan hubungan antar negara dalam bidang ekonomi dengan dasar kepentingan tertentu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan struktur kegiatan ekonomi nasional. Baik, yang selanjutnya yaitu ini ada manfaat kerjasama ekonomi internasional. Silakan, ini bisa dibantu Ibu buat membacakan Mbak Adinda Nurharyatri. Mbak Adinda Nurharyatri. Baik, kalau tidak ada, ini bisa Mbak Imanda, bisa tolong bantu Ibu buat membacakan. Yang mana, Bu? Manfaat kerjasama ekonomi internasional. Iya, baik, Bu. Yang pertama yaitu kemajuan perekonomian. Yang kedua ada peningkatan kualitas tenaga kerja. Yang ketiga peningkatan harga pokok per unit produksi. Yang keempat kemudahan mendapatkan bahan baku dan bahan penolong yang diperlukan untuk proses produksi. Yang kelima ada penurunan angka pengangguran dan kemiskinan. Yang keenam perkembangan kegiatan ekonomi negara. Yang ketujuh, kesempatan menimba ilmu, pengetahuan, dan teknologi dari negara maju. Kemudian yang delapan, negara dapat mengimpor barang-barang tertentu yang akan mahal bila diproduksi sendiri. Kemudian yang terakhir ada pungutan daya tawar dan posisi negara di dunia internasional. Sudah, Bu. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang manfaatnya ya. Bahwa Indonesia ini kan masih negara berkembang, tentunya juga masih memerlukan bantuan dari negara lain untuk memenuhi ketercapaiannya. Nah, dalam aktivitas ekonomi ini, Indonesia juga perlu bantuan dari negara lain. Tidak cuma aktivitas politik dan segala macam, tapi ekonomi juga perlu. Nah, oleh karena itu, hubungan kerjasama ini memiliki manfaat. Yang pertama adalah kemajuan perekonomian. Di sini kemajuan perekonomian itu dapat dilihat dari kegiatan ekspor-impor barang dan jasa. Semakin tinggi nilai ekspornya, maka semakin besar pula devisa negara. Dan yang kedua adalah meningkatkan mutu tenaga kerja. Semakin tinggi atau semakin banyak barang yang diekspor, maka secara tidak langsung akan mempengaruhi kualitas tenaga kerja di negara kita. Jadi akan meningkatkan mutu tenaga kerja. Yang ketiga, adanya penekanan harga pokok per unit produksi. Karena tingginya permintaan barang dan jasa, nantinya setelah adanya hubungan kerjasama ekonomi antar negara tersebut. Yang keempat itu adalah kita dapat memperoleh kemudahan untuk mendapatkan bahan baku dan bahan penolong untuk kegiatan produksi. Jadi, apabila kita kesulitan untuk mendapatkan bahan baku yang tidak ada di negara kita, kita juga dapat memperoleh bahan baku dari negara yang lebih maju. Selanjutnya adalah, karena semakin adanya kerjasama ekonomi di berbagai negara itu, secara tidak langsung akan membuka lapangan kerja baru, dan nantinya akan mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Dan yang keenam adalah kegiatan ekonomi ini dapat berkembang di Indonesia, karena adanya masuknya modal asing. Dan yang ketujuh adalah Indonesia memperoleh kesempatan untuk menimba ilmu atau teknologi dari negara maju. Karena keterbatasan teknologi dan ilmu pengetahuan yang Indonesia punya,
Jadinya Indonesia akan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh kesempatan menimba ilmu, pengetahuan, dan teknologi dari negara maju agar negara kita bisa mengikuti zamannya. Dan yang ke-8 adalah negara dapat mengimpor barang-barang tertentu yang akan mahal bila diproduksi sendiri. Dan yang terakhir adalah dapat memperkuat daya tawar dan posisi Indonesia di dunia internasional. Jadinya Indonesia memiliki posisi sendiri yang baik di dunia atau di kancah internasional. Yang selanjutnya adalah bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Bu Farah minta tolong Mbak Adinda Nurharyatri buat membacakan ini. Mbak Adinda. Oke, kalau nggak ada, bisa dibantu Mbak Firnanda Anggia. Bisa dibantu buat membacakan. Tujuan itu, Bu. Yang bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama yaitu bilateral, kerjasama ekonomi yang terjadi antara dua negara. Yang kedua, regional, bentuk kerjasama ekonomi antara beberapa negara yang terletak dalam suatu kawasan tertentu. Yang ketiga, multilateral, bentuk kerjasama antara dua negara atau lebih dan tidak dibatasi oleh wilayah tertentu, tetapi lebih bersifat internasional. Yang terakhir adalah antar regional, bentuk kerjasama antara dua atau lebih lembaga-lembaga ekonomi regional. Baik, bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional ini ada 5 bentuk. Yang pertama ada bilateral, yang kedua ada regional, yang ketiga ada multilateral, dan yang keempat ada antar regional, dan yang terakhir ada berdasarkan tujuan dan lapangan usaha. Di sini Bu akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama ada kerjasama ekonomi bilateral, yaitu kerjasama ekonomi yang melibatkan dua negara dan bersifat saling membantu. Contohnya kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Inggris, Indonesia dengan Amerika, Indonesia dengan Australia, dan yang lain sebagainya. Dan yang kedua ada kerjasama ekonomi regional, yaitu kerjasama ekonomi di antara beberapa negara yang berada di kawasan tertentu. Contohnya ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations. Dan yang kedua ada APEC atau ASEAN Pacific Economic Cooperation. Dan yang ketiga ada AFTA, ASEAN Free Trade Area, dan yang lain sebagainya. Dan sampai di sini paham kan ya? Jadi bilateral itu secara acak, dan kalau regional itu satu kawasan. Dan yang ketiga ada kerjasama ekonomi multilateral, yaitu kerjasama ekonomi yang melibatkan banyak negara dan tidak terikat oleh batas region atau wilayah atau kawasan negara tertentu. Contohnya, kerjasama antara Indonesia, Jerman, Prancis, Jepang, Inggris, Korea, Cina, Rusia, Singapura, dan yang lain sebagainya. Dan yang keempat adalah kerjasama ekonomi antarregional, yaitu kerjasama ekonomi di antara dua kelompok kerjasama ekonomi regional. Contohnya kerjasama antara Uni Eropa dengan ASEAN. Dan yang terakhir ada kerjasama ekonomi berdasarkan tujuan dan lapangan usaha, yaitu kerjasama yang dibentuk atas dasar tujuan dan lapangan usaha. Contohnya OECD dan OPEC. Dan kalau OECD ini lebih ke cooperation development, sedangkan OPEC itu pengekspor minyak bumi. Jadi ada tujuan khusus. Seperti itu ya anak-anak. Dan ini yang terakhir ada lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. Nah, ini ada beberapa lembaga-lembaga. Tolong Mbak Adinda Nurharyatri bisa bantu Ibu buat membacakan.
Baik Ibu, yang pertama ada ASEAN, yaitu mewujudkan terciptanya perdamaian dan kestabilan di kawasan Asia Tenggara. Kemudian yang kedua WTO, yaitu bertujuan untuk memajukan perdagangan internasional. Yang ketiga OPEC, yaitu menjaga kestabilan harga minyak. Yang keempat APEC, yaitu bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan keadaan ekonomi negara anggotanya. Kemudian yang selanjutnya AFTA, yaitu bertujuan untuk mengantisipasi dalam menghadapi era perdagangan bebas dunia. Dan yang terakhir NAFTA, yaitu bertujuan untuk memajukan dan meningkatkan perdagangan di kawasan Amerika Utara. Sudah, Bu? Baik, terima kasih. Selanjutnya ini ada Lembaga Kerjasama Ekonomi Internasional, yaitu yang pertama adalah ASEAN. ASEAN didirikan tanggal 8 Agustus 1967 dengan tujuan untuk mempercepat proses pertumbuhan ekonomi, sosial, dan kebudayaan Asia Tenggara, umumnya dan anggota pada khususnya. Yang kedua, mewujudkan terciptanya perdamaian dan kestabilan di kawasan Asia Tenggara, lalu dapat menciptakan kerjasama yang aktif dalam bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Yang kedua adalah WTO atau World Trade Organization, merupakan organisasi perdagangan yang bertujuan untuk memajukan perdagangan internasional agar terciptanya suasana yang dapat membatasi atau mengadakan peraturan yang bersifat menghambat kelancaran pertukaran barang-barang internasional dan berusaha untuk meningkatkan volume perdagangan dunia dengan cara meliberalisasikan perdagangan internasional. Yang ketiga adalah OPEC, yaitu organisasi negara pengekspor minyak. OPEC didirikan pada tahun 1990 dengan tujuan yang pertama adalah menghimpun negara-negara penghasil dan pengekspor minyak. Yang kedua, menjaga kestabilan harga minyak. Yang ketiga, menghindarkan persaingan antar negara penghasil minyak. Yang keempat, berusaha untuk memenuhi kebutuhan minyak di seluruh dunia. Dan yang keempat adalah APEC, atau Asian Pacific Economic Cooperation, yang didirikan pada bulan November 1989, yang merupakan gabungan negara-negara Asia Pasifik atau negara yang sedang berkembang, dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan keadaan ekonomi negara anggotanya. Dan yang kelima adalah AFTA atau ASEAN Free Trade Area atau kawasan perdagangan bebas Asia Tenggara. AFTA merupakan organisasi perdagangan bebas ASEAN dengan maksud untuk mengantisipasi dalam menghadapi era perdagangan bebas di dunia. Dan yang keenam adalah NAFTA atau North American Free Trade Agreement atau Persetujuan Perdagangan Bebas Amerika Utara. Badan ini didirikan untuk memajukan dan meningkatkan perdagangan di kawasan Amerika Utara. Perjanjian perdagangan bebas tersebut dilakukan dengan cara menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan di bidang perdagangan, baik dalam bentuk hambatan tarif maupun non-tarif. Dan selanjutnya di sini ada lembaga-lembaga yang berikutnya. Silakan Mbak Edwina Salsabila bisa membantu Ibu buat membacakan. Iya. Baik, saya akan bacakan. IFC bertujuan untuk memberikan pinjaman kepada pengusaha swasta dan membantu mengalihkan investasi luar negeri ke negara-negara sedang berkembang. Lalu IMF bertujuan untuk melancarkan kembali moneter internasional. World Bank bertujuan untuk membantu pembiayaan usaha pembangunan dan perkembangan negara-negara anggotanya. Dan yang terakhir ada ADB bertujuan untuk meminjamkan dana dan memberikan bantuan teknik kepada negara-negara yang sedang berkembang. Baik, terima kasih. Dan yang ketujuh ini adalah IFC atau International Finance Corporation atau Badan Keuangan Internasional. IFC didirikan pada tanggal 24 Juli 1956 dan bertugas memberikan pinjaman kepada pengusaha swasta dan membantu mengalihkan investasi luar negeri ke negara-negara yang sedang berkembang. Dan yang kedelapan adalah IMF atau International Monetary Fund atau Dana Moneter
internasional yang bertujuan untuk melancarkan kembali moneter internasional yang meliputi penetapan kurs devisa, pemeliharaan kurs devisa, membantu negara anggota dalam menghadapi kesulitan neraca pembayaran, serta memberikan saran pencegahan inflasi dan sebagainya. Dan yang kesembilan adalah World Bank atau Bank Dunia. Bank Dunia didirikan pada tanggal 27 Desember 1945 dengan tujuan untuk membantu pembiayaan usaha-usaha pembangunan dan perkembangan negara-negara anggotanya dengan memudahkan penanaman modal untuk tujuan yang produktif. Dan yang terakhir adalah ADB atau Asian Development Bank atau Bank Pembangunan Asia. Tujuannya didirikan ADB ini adalah untuk meminjamkan dana dan memberikan bantuan teknik kepada negara-negara yang sedang berkembang. Dan yang terakhir ini, kesimpulan dari pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama yang menunjukkan hubungan antar negara dalam bidang ekonomi dengan dasar kepentingan tertentu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan struktur kegiatan ekonomi nasional. Dan yang kedua ada kerjasama ekonomi internasional merupakan bentuk hubungan yang dilakukan suatu negara dengan negara lain yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan kepentingan negara. Dan yang terakhir, kerjasama ekonomi ini terbagi dalam 4 kategori, yaitu yang pertama kerjasama ekonomi bilateral, regional, multilateral, dan antarregional. Oke, dari banyaknya subbab tadi yang kita pelajari hari ini, apakah kalian sudah paham apa belum? Gimana anak-anak, sudah paham apa belum? Paham, Bu. Oke, sudah ya. Selanjutnya Ibu akan memberikan soal ke kalian sebagai kuis ya. Karena sebentar lagi kita akan mengadakan UAS, berarti ini pertemuan terakhir kita hari ini. Jadi tolong siapkan alat tulis kalian. Ibu akan memberikan 2 pertanyaan untuk kalian. Sudah disiapkan semua buku catatannya? Baik, pertanyaan yang pertama adalah sebutkan 3 manfaat dari adanya kerjasama ekonomi internasional. Dan yang kedua, jelaskan satu saja tujuan dari Lembaga Kerjasama Ekonomi Internasional ASEAN dan WTO. 2 pertanyaan itu dijawab, Ibu kasih waktu 5 menit, setelah itu nanti Ibu akan tunjuk 2 orang saja untuk menjawab. Ibu kasih waktu 5 menit ya.
Baik, ini sebelum Ibu tunjuk, apa anak-anak mau menjawab terlebih dahulu? Jika tidak ada, Ibu tunjuk ya. Mbak Firnanda bisa menjawab pertanyaan Ibu yang nomor 1? Mbak Firnanda, Ya, Bu. bisa jawab pertanyaan Ibu yang nomor 1? Manfaat kerjasama ekonomi ya, Bu? Ya, Untuk manfaat kerjasama ekonomi internasional, yang pertama meningkatkan pendapatan negara, yang kedua menjaga kestabilan harga dalam negeri, dan yang ketiga memperluas ketersediaan lapangan kerja. ya benar. Manfaat dari adanya kerjasama ekonomi internasional sesuai dengan yang Ibu jelaskan tadi, diantaranya yaitu kemajuan perekonomian, peningkatan kualitas tenaga kerja, peningkatan harga pokok per unit produksi, kemudahan mendapatkan bahan baku dan bahan penolong. Yang diperlukan untuk proses produksi merupakan penurunan angka pengangguran dan kemiskinan, perkembangan kegiatan ekonomi negara, kesempatan menimba ilmu pengetahuan dan teknologi dari negara maju, dan negara dapat mengimpor barang-barang tertentu yang akan mahal bila diproduksi sendiri, dan penguatan daya tawar dan posisi negara dunia internasional. Terima kasih ya Mbak Firnanda. Dan buat pertanyaan yang kedua, apakah ada yang mau menjawab terlebih dahulu? Jika tidak, Ibu tunjuk Mbak Edwina Salsabila buat menjawab pertanyaan yang nomor 2. Baik, Ibu. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu tujuan dari Lembaga Kerjasama Ekonomi Internasional ASEAN adalah mempercepat proses pertumbuhan ekonomi sosial dan kebudayaan Asia Tenggara umumnya dan anggota pada khususnya. Ya, benar. Terima kasih Mbak Edwina. Tujuan dari Lembaga Kerjasama Ekonomi Internasional ASEAN adalah yang pertama, tujuan mempercepat proses pertumbuhan ekonomi, sosial, dan kebudayaan Asia Tenggara umumnya dan anggota pada khususnya. Dan yang kedua, mewujudkan terciptanya perdamaian dan kestabilan di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga, menciptakan kerjasama yang aktif dalam bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Sedangkan dari tujuan Lembaga WTO adalah bertujuan untuk memajukan perdagangan internasional agar tercipta suasana yang dapat membatasi atau mengadakan peraturan yang bersifat menghambat kelancaran pertukaran barang-barang internasional dan berusaha untuk meningkatkan volume perdagangan dunia dengan cara meliberalisasikan perdagangan internasional. Baik, sebelum Ibu tutup, apa ada yang ingin bertanya lagi terkait materi yang Ibu jelaskan? Mungkin anak-anak masih belum ada yang paham, silakan ditanyakan. Saya Bu izin bertanya. Oke, monggo Mbak Adinda. Baik Ibu. Pertanyaan saya, mengapa perdagangan internasional dapat meningkatkan devisa negara? Terima kasih. Oke, pada perdagangan internasional, tentunya pembayaran dilakukan dengan bentuk valuta asing. Dilakukan dalam bentuk valuta asing, sehingga penggunaan falas dapat menambah cadangan devisa, sehingga nantinya kekayaan negara menjadi lebih banyak. Dan akibatnya, pembangunan dapat dilakukan secara lancar selama sumber penerimaan negara terus bertambah. Seperti itu ya, Mbak Adinda. Apakah ada yang mau bertanya lagi nih, Baik anak-anak? Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Jika tidak ada yang bertanya lagi, Ibu tutup pembelajaran hari ini ya. Sekian pelajaran yang dapat Ibu kasih ke kalian, semoga bermanfaat, dan kalian harus tetap belajar. Dan kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah setiap individu itu membutuhkan hubungan atau kerjasama. Dan seperti Mbak Firnanda membutuhkan bantuan dari Mbak Tita, dan Mbak Firnanda juga membutuhkan bantuan dari teman-teman yang lain.
Jadi kalian harus tetap meninggikan sikap toleransi, damai, cinta perbedaan, dan kalian harus saling bertoleransi ya anak-anak ya. Sekian yang dapat Ibu kasih, tetap jaga kesehatan dan tetap taat pada protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa live semua ya. Baik Bu, terima kasih.